maka kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai prosedur tindakan pemberian injeksi insulin secara simultan. Nah, sebelum kami masuk ke video penjelasannya, perkenalkan saya Wulan Purnamasari. Saya Wahyu Putrwari. Saya Nuki. Saya Siti Nurul Mulyo. Saya Indah Putra. Saya Sugiarti. Saya Sita Diana. Saya Wira Yulita. Saya Yositra. Baiklah, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Injeksi insulin subkutan adalah tindakan untuk memberikan insulin eksogen secara subkutan kepada subjek diabetes untuk mengontrol kadar gula darah. Kekurangan hormon insulin akan menyebabkan kadar gula darah tinggi atau yang disebut dengan hiperglikemia, sedangkan kelebihan insulin dapat menyebabkan kadar glukosa darah terlalu rendah atau bisa disebut dengan hipoglikemia. Dan tujuan dari injeksi insulin subkutan ini yaitu untuk mengatur insulin pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua yaitu untuk membantu mengendalikan kadar glukosa darah. Dan yang ketiga yaitu untuk kombinasi obat oral dan terapi insulin lainnya. Berikutnya adalah indikasi dari penyuntikan insulin, yaitu semua penyandang DM tipe 1 memerlukan insulin dengan eksogen karena produksi insulin oleh sel beta tidak ada atau hampir tidak ada. Yang kedua, penyandang DM tipe 2 tertentu mungkin membutuhkan insulin bila terapi jenis lain tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Yang ketiga, keadaan stres berat seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan, infark miokard akut atau stroke. Yang berikutnya, DM gestasional dan penyandang DM yang hamil membutuhkan insulin bila diet saja tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Ada berikutnya hiperglikemik postmolar non-ketolik. Berikutnya penyandang DM yang mendapat nutrisi parenteral atau yang memerlukan suplemen tinggi kalori. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat secara bertahap akan memerlukan insulin eksogen untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal selama periode resistensi insulin atau ketika terjadi peningkatan kebutuhan insulin. Berikutnya gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. Lalu kontraindikasi atau alergi terhadap hipoglikemia oral. Selanjutnya adalah pemberian injeksi insulin di mana lokasinya yaitu terdapat pada 5 lokasi. Lokasi pertama yaitu pada perut. Lokasi kedua yaitu pada depan dan samping paha. 3 yaitu pada bagian atas dan bagian dari lengan sebelah luar. Keempat yaitu pada bokong dan yang kelima yaitu pada samping paha. Insulin biasanya disuntikan secara subkutan di bawah jaringan lemak. Efek metabolik terapi insulin yang pertama yaitu menurunkan kadar gula darah puasa dan pos puasa. Yang kedua yaitu supresi produksi glukosa oleh hati. Yang ketiga yaitu stimulasi utilisasi glukosa perifer. Yang keempat oksidasi glukosa atau penyimpanan di otot. Yang kelima perbaikan komposisi lipoprotein abnormal. Yang ketujuh mengurangi glukosa toxicity. Yang kedelapan mengurangi glycosylated end product. Insulin adalah pemberian insulin kepada penderita DM hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan. Jika diberikan melalui oral, insulin akan rusak di dalam lambung. Setelah disuntikan, insulin akan diserap ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Di sini, insulin akan bekerja menormalkan kadar gula darah atau blood glucose dan glukose menjadi energi. Jenis insulin. Insulin dapat dibedakan atas dasar yang pertama, waktu kerja insulin atau onset, yaitu waktu mulai timbulnya efek insulin sejak disuntikan. Yang kedua, puncak kerja insulin, yaitu tercapainya puncak kerja insulin. Dan yang ketiga, lama kerja insulin atau durasi, yaitu waktu dari timbulnya efek insulin sampai hilangnya efek insulin. Jenis insulin. Yang pertama adalah insulin eksogen kerja cepat, yaitu bentuknya berupa larutan jernih, mempunyai onset cepat dan durasi pendek. Obatnya antara lain Actrapid, Velosulin, dan Semilente. Ini merupakan contoh gambar dari obat Actrapid yang merupakan bagian dari insulin eksogen kerja cepat. Yang kedua adalah insulin eksogen kerja sedang. Bentuknya terlihat keruh karena hablur-hablur kecil yang dapat memperlambat penyerapan insulin ke dalam darah. Obatnya antara lain NPH atau Netralprotamine Hagedron. Ini merupakan contoh obat NPH.
Yang ketiga yaitu insulin eksogen campur antara kerja cepat dan kerja sedang atau insulin premek, yaitu insulin yang mengandung insulin kerja cepat dan insulin kerja sedang. Insulin ini mempunyai onset cepat dan durasi sedang atau 24 jam. Preparat mixtar 30/40. Yang keempat, insulin eksogen kerja panjang atau lebih dari 24 jam. Merupakan campuran dari insulin dan protamin, diabsorpsi dengan lambat dari tempat penyuntikan, sehingga efek yang dirasakan cukup lama, yaitu sekitar 24-36 jam. Preparat protamin zinc insulin atau PZI ultratat. Efek samping penggunaan insulin. Yang pertama yaitu hipoklemi, yang kedua hipotropi, yang ketiga lipohipertrofi, yang keempat alergi sistemik atau lokal, yang selanjutnya yaitu resistensi insulin. Pemberian insulin tergantung pada kadar gula darah. Gula darah kurang dari 60 mg persen sama dengan 0 unit. Gula darah kurang dari 200 mg persen sama dengan 5-8 unit. Gula darah 200-250 mg persen sama dengan 10-12 unit. Gula darah 250-300 mg persen sama dengan 15-16 unit. Gula darah 300-350 mg persen sama dengan 20 unit. Gula darah 300 lebih dari 350 mg persen sama dengan 20-24 unit. Mengurangi rasa sakit pada waktu injeksi insulin. Yang pertama, menyuntikkan dengan suhu kamar. Yang kedua, pastikan bahwa dalam alat suntik tidak terdapat gelembung. Yang ketiga, tunggulah sampai alkohol kering. Yang keempat, usahakan agar otot daerah yang akan disuntik tidak tegang. Yang kelima, tusuklah kulit dengan cepat. Yang keenam, jangan merubah arah suntikan selama penyuntikan atau cabut suntikan. Yang ketujuh, jangan menggunakan jarum yang sudah terpakai. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, Pak, saya perawat Ulan yang bertugas pada pagi hari ini di ruang internet ini ya, Pak ya. Kalau saya boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Yos Putra. Bapak Yos Putra, boleh saya lihat gelangnya, Pak? Ya, Bapak Yo ya, Pak ya. Jadi tujuan saya kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pemberian injeksi insulin kepada Bapak. Jadi apakah Bapak bersedia, Pak? Tujuan saya melakukan pemberian injeksi insulin ini agar kadar glukosa dalam darah Bapak menjadi stabil kembali, karena tadi setelah dilakukan pengecekan kadar gula darah Bapak, yaitu kadar gula darah Bapak didapatkan ada 210, Pak. Makanya saya akan melakukan pemberian injeksi insulin kepada Bapak ya, Pak ya. Tapi saya akan kembali lagi, Pak. Saya persiapkan alatnya dulu untuk pemberian injeksi insulin ya, Pak ya. Baik, Pak, saya permisi dulu, Pak. Alat-alat yang akan kita gunakan pada pemberian injeksi insulin secara seputar yaitu kita menggunakan safety box, kemudian ada bengkok, kemudian ada bak instrumen. Nah, dalam bak instrumen ada handspoon, kemudian ada obat satu yang untuk injeksi insulinnya. Nah, kemudian kita juga menggunakan alkohol swab dan menggunakan spek satu. Kemudian kita juga menggunakan perlak. Nah, kemudian kita juga menggunakan buku untuk dokumentasi dan pena. Nah, kemudian kita juga menggunakan alat untuk pengukur gula darahnya. Jadi sebelum kita melakukan pemberian injeksi secara insulin secara seputar, kita mengecek terlebih dahulu kadar gula darah pasien. Nah, setelah alatnya selesai kita siapkan, kemudian kita cuci tangan dengan prosedur 6 langkah menurut WHO. Oke, kita cuci tangan dengan prosedur 6 langkah menurut WHO. Nah, kita ambil sabunnya, kita cuci tangan dengan prosedur 6 langkah menurut WHO. Setelah itu kita bilas dengan air. Nah, setelah selesai kita lap dengan handuk. Nah, setelah kita cuci tangan yang sudah melangkah menurut WHO, baru kita ke dekat pasien kembali. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Apa benar ini dengan Bapak Idol, Pak? Betul, Bu. Ya, tadi sesuai dengan janji kita tadi, Pak, saya akan melakukan pemberian injeksi insulin kepada Bapak dengan tujuan agar gula darah Bapak kembali jadi normal dan turun.
Tadi saya telah melakukan pemeriksaan, ternyata tekanan gula darah Bapak 210. Jadi saya akan melakukan pemberian injeksi insulin. Apakah Bapak sudah siap? Selanjutnya kita tutup sampiran terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan. Kembali cuci tangan dengan menggunakan handspag saja. Setelah itu, apakah Ibu tahu membersihan diri? Tahu, Bu. Nah, setelah kita bersih, kemudian kita pasang perlah untuk pasien. Pada siku Bapak yang di sebelah kiri Bapak ya. Kita angkat sedikit ya Pak ya. Kita buka sedikit dengan baju Bapak ya. Nah, kemudian baru kita pasang handscoon. Nah, sebelum kita pasang handscoon, kita persiapkan obatnya terlebih dahulu. Kita ambil saja obatnya karena tadi 210, kita ambil sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Nah, setelah obatnya selesai kita siapkan, kita masukkan ke lampa instrumen dan kita pasang handscoon. Nah, setelah kita pasang handscoon, kita buka kapas alkohol swabnya. Baiklah Pak, saya akan melakukan pemberian injeksi insulinnya ya Pak ya, pada bagian lengan Bapak. Nah, sebelum kita mengusapkannya, kita ukur dengan 3 jari terlebih dahulu. Di sini, kita usapkan hanya satu arah. Jangan sampai ada udara. Jangan sampai pasien tertusuk ya. Nah, kita inikan sedikit kulitnya dengan 45 derajat. Kita aspirasi sedikit. Jika tidak ada darah, maka kita lanjutkan karena ini kita lakukan pada daerah subkutannya, pada daerah jaringan lemak. Kita masukkan obatnya. Jangan diapakan dengan kapas lagi. Nah, setelah selesai, ini kita taruh ke dalam safety box. Kita masukkan ke dalam safety box. Ini kita buang. Kemudian kita buka handscoon kita. Kita rapikan kembali alatnya. Siap Pak, sudah selesai kita memberikan pemberian injeksinya ya Pak. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita buka sampiran kembali setelah kita melakukan tindakan. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi pada pasien. Baiklah Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah saya memberikan injeksi pada Bapak? Bagaimana perasaan Bapak Pak? Oh, sakit sedikit Bu pas sudah penyuntikan tadi. Sakit sedikit, memang sakit sedikit ya Pak. Jadi Pak, semoga setelah saya memberikan injeksi tadi, semoga tekanan gula darah Bapak turun ya Pak ya. Baiklah Pak, nanti kalau ada apa-apa, Bapak atau keluarga Bapak silahkan panggil saja saya. Saya ada di stasiun atau ruang perawat ya Pak ya. Saya permisi dulu Pak. Terima kasih Bu. Kemudian kita letakkan kembali alat ke tempatnya. Nah, kemudian kita cuci tangan lagi dengan prosedur langkah menurut WHO. Oke, kita cuci tangan dengan prosedur langkah menurut WHO. Nah, kita ambil sabunnya. Kita cuci tangan dengan prosedur langkah menurut WHO. Setelah tutup, kita bilas dengan air. Nah, setelah selesai, kita lap dengan handuk. Nah, selanjutnya kita dokumentasikan di buku status pasien dengan atas nama Bapak Iol, berapa dosisnya dan apa yang telah kita lakukan tadi. Nah, baiklah, segitu prosedur tindakan pemberian injeksi insulin secara subkutan. Baiklah, sekian video dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami